Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Ya? Ini aja nggak apa-apa. Saya mohon izin Bapak Ibu, mohon izin dengan segala kerendahan hati. Pagi hari ini diminta Pak Rimbo untuk berbagi, ya, untuk ngisi di kajian subuh rutin hari Ahad, dan ketika Pak Rimbo minta saya ngisi, saya langsung disclaimer sejak awal. Disclaimernya adalah, ya, bidang saya itu happiness science, ya, happiness science, the science of peacefulness. Jadi saya nggak akan sharing apa yang tidak saya kuasai. Saya sharing apa yang saya kuasai, dan nanti coba sama-sama kita lihat dalam sudut pandang Islam, sudut pandang para ulama, ya, sudut pandang Quran yang saya pahami, dan beberapa literatur lain. Dan insya Allah nanti ada beberapa hal menarik yang kita temukan tentang judulnya subuh ini tadi disebutkan oleh Ustadz Irfan, The Happiness Science on Islamic Perspective, ya. Judulnya kayaknya serem Pak, tapi isinya ringan insya Allah, ya. Bismillah. Rasanya nggak sopan Bapak Ibu ingin berbagi tapi nggak kenalan. Ini kesempatan buat kenalan gratis, ya. Saya Sony Bapak Ibu, alhamdulillah tinggal di O15. Ya, masih sewa Pak, mohon doa mudah-mudahan bisa kebeli, ya. Sehari-hari saya trainer Bapak Ibu, saya seorang trainer, saya seorang penulis, ya. Kita sama-sama membangun sebuah lembaga pelatihan, mungkin beberapa ada yang sudah tahu, namanya PPA Institute, ya. Ini lembaga pelatihan pelatihan sumber daya manusia, tapi kita berusaha menanamkan nilai-nilai keislaman, ya. Jadi pelatihan-pelatihan corporate maupun public training dengan landasan nilai-nilai keislaman. Kemudian juga alhamdulillah dari gerakan ini kita punya yayasan, ya, Yayasan Abul Yatama Indonesia, dan sampai sekarang sudah ada sekitar 43 rumah Quran di seluruh Indonesia dan beberapa unit bisnis. Saya seorang penulis Bapak Ibu, ini ada beberapa buku yang dengan izin Allah sudah saya tulis, ya. Dan alhamdulillah biiznillah semuanya bestseller Bapak Ibu. Tahun 2016 saya nulis buku yang paling kanan. Ya, ini sekarang sudah cetakan ke-12 atau ke-13, ya. Judulnya Garansi Langit. Ini bukunya bukan buku yang berat, buku-buku yang ringan dan enak dikunyah insya Allah. Apa yang dibahas dalam buku Garansi Langit? Ada satu kesalahan besar manusia dalam hidupnya Bapak Ibu. Kenapa saya ngangkat tema Garansi Langit? Salah satu kesalahan besar manusia dalam hidupnya adalah kita itu sering mengkhawatirkan apa-apa yang sudah dijamin, tapi kita malah mengabaikan apa-apa yang belum dijamin. Kira-kira apa yang sudah Allah jamin tapi sering kita khawatirkan Bapak Ibu? Rezeki. Padahal kata Allah, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Bahkan binatang melata saja itu dalam jaminan Allah rezekinya. Harusnya kita tenang untuk apa-apa yang Allah jamin. Kalaupun kita mau khawatir, kalaupun kita mau galau, boleh, tapi galau pada tempatnya. Galau untuk urusan akhirat.
Karena kata Sayyidina Utsman bin Affan, "Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi." Khawatir tentang dunia itu tanda gelapnya hati. Tapi mengkhawatirkan urusan akhirat itu cahaya bagi hati. Jadi harusnya kita tenang untuk yang sudah dijamin. Kalaupun kita mau galau, galaulah untuk hal-hal yang belum dijamin. Apa yang belum dijamin? Ya nasib kita nanti setelah hidup ini. Kita ini surga atau neraka, kita ini hamba-hamba yang diampunin atau enggak. Itu yang harus kita khawatirkan, bukan mengkhawatirkan apa-apa yang sudah dijamin. Itu kira-kira yang saya tulis di buku Garansi Langit. Ini tahun 2016 saya nulis. Kemudian 2018 saya nulis buku kedua, itu yang warna orange, judulnya Menjadi Hamba. Apa yang dibahas di buku ini, saya nulis Bapak Ibu, apa-apa yang saya pahami dari para guru, dari guru-guru saya, bahwa ternyata puncak pencapaian hidup seorang manusia itu jadi hamba. Bukan seberapa kaya, bukan seberapa hebat, bukan seberapa banyak karya bahkan, tapi puncak pencapaian hidup manusia itu jadi hamba. Saya yakin kita semua sama. Saya kalau ditanya, apa cita-cita tertinggi dalam hidup? Saya akan jawab, cita-cita tertinggi saya dalam hidup adalah, saya kepingin banget ketika memang jatah umur saya habis, Allah manggil saya dengan panggilan mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Jadi ternyata Bapak Ibu, fadkhuli fi ibadi dulu, baru wadkhuli jannati. Jadi hamba dulu, baru masuk surga. Nah, kira-kira itu yang saya tulis di buku kedua. Kemudian 2019 saya nulis buku ketiga yang warna putih ini, judulnya Mencari Ikhlas. Saya meyakini Bapak Ibu, dari apa yang saya dapat dari guru-guru saya, orang yang paling bahagia dalam hidupnya adalah orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Ketika sudah putus harapan di hati kita, kecuali hanya kepada Allah. Di saat kita masih banyak berharap kepada selain Allah, susah bahagia. Karena berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Makanya kata Imam Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup, tapi tidak ada yang lebih pahit, melebihi pahitnya berharap kepada manusia. Nah, proses pencarian ikhlas ini proses seumur hidup yang memang harus terus kita usahakan. Ya, ikhlas itu tuntas, kholas, ikhlasa yukhlisu, murni, bening, tuntas. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk mempersembahkan ibadah penghambaan kita betul-betul murni lillahi ta'ala. 2019 Bapak Ibu, kemudian 2020 saya nulis buku yang paling kanan ini yang warna hitam, judulnya Menemukan Rasa. Yang ini belum bestseller Bapak Ibu, ini baru cetakan kedua ya, karena untuk dapat predikat bestseller minimal 10.000 eksemplar ya, baru dibilang national bestseller. Alhamdulillah. Dan sebetulnya kalau kita kompilasi apa-apa yang saya bahas di buku-buku ini, satu, happiness journey. Jadi perjalanan kita untuk menemukan kebahagiaan. Saya ingin mulai Bapak Ibu sesi kita pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Sebetulnya apa sih yang paling dicari oleh manusia, Pak? Ada seorang profesor Bapak Ibu dari Rusia. Namanya Profesor Sonia Lyubomirsky. Beliau salah satu pakar di bidang psikologi positif. Dia meriset bertahun-tahun dengan objek risetnya orang-orang yang punya latar belakang beragam, beda warna kulit, lintas agama, semua diriset. Dia bilang satu, happiness is the ultimate currency katanya. Dia punya teori Bapak Ibu, nama teorinya The Five Why. Apa Pak Bu? The Five Why. Apa itu? The Five Why. Bukan way, why. 5 kenapa. Why.
Dia punya teori Pak, nama teorinya The Five Why. Apa dia bilang? Orang itu Bapak Ibu, kalau ditanya kenapa, maksimal 5 kali. Nanti akan ketemu jawabannya pasti karena kepengen bahagia Pak. Contoh, kalau kita nanya sama bapak-bapak, Pak, kenapa Pak? Mau kerja, capek-capek cari nafkah, lembur-lembur, berangkat pagi, pulang malam. Kenapa Pak? Jawabannya apa kira-kira? Mungkin pertama jawabannya, loh ya saya kepala rumah tangga Mas. Memang tanggung jawab saya harus nafkahi anak istri saya. Ya, oke. Tanya lagi, kenapa yang kedua? Ya kenapa Bapak mau ambil tanggung jawab ini? Iya karena ya saya kepengen anak istri saya bahagia Mas. Tanya lagi, kejar terus. Loh kenapa Bapak kepengen anak istri bahagia? Ya karena Mas kalau mereka bahagia, saya bahagia. Baru 3 kali. Maksimal 5 kali kata Profesor Sonya. Dalam ibadah juga sama Bapak Ibu. Loh kenapa kita sholat nih subuh-subuh Bapak Ibu? Berjamaah, ngantuk-ngantuk, puasa, berat. Kenapa? Loh Allah yang merintahin Mas, ini kewajiban. Loh ya kenapa Bapak mau ngejalanin kewajiban? Kan Bapak bisa milih gak ngejalanin. Loh Mas kita hidup sebentar. Suatu hari nanti kita pulang ke sisi Allah. Nyiapin bekal Mas, supaya nanti kita bisa enak di akhirat, supaya bisa masuk surga. Loh kenapa Bapak Ibu mau masuk surga? Loh Mas, surga itu kan puncak kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang paling tinggi nanti Mas ketika kita bisa menatap wajahnya Allah. Jadi Bapak Ibu, ini secara psikologi ya, motif terdalam kita ngelakuin apapun, sadar atau enggak, itu karena pengen puas hatinya, pengen damai, pengen tenang, pengen seneng. Itu dorongan psikologis manusia secara dasar, nyari kesenangan, menghindari penderitaan. Ya. Dan jauh sebelum Profesor Sonya Lyubomirsky itu ngomong kayak begini Bapak Ibu, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahumullah itu udah bilang duluan. Imam Ibnul Qayyim itu punya satu kitab judulnya Miftah Daris Sa'adah. Jauh sebelum Profesor Sonya. Makanya Bapak Ibu gini ya, saya tuh Masya Allah, semakin saya ngedalamin happiness science, kesimpulannya apa? Saya tuh makin yakin Pak sama Quran, makin kagum dengan Rasulullah. Jadi kalau kata guru saya, parameter kita belajarnya benar tuh itu. Kalau kita belajar setinggi-tingginya, cari ilmu setinggi-tingginya. Tapi kalau kita mau tahu supaya kita nggak sesat gitu, parameter belajar yang benar itu adalah semakin kamu belajar, harusnya kamu semakin menemukan Allah. Gitu. Jadi itu sejauh ini Bapak Ibu itu yang saya rasakan. Jadi kalau kita belajar sampai jadi profesor ya, tapi kalau makin ragu sama agama sendiri ya itu pasti ngaco. Ya. Harusnya makin kita belajar itu makin menemukan keindahan agama kita. Makanya para peneliti-peneliti itu Bapak Ibu, kalau mereka objektif ujungnya masuk Islam. Ya udah banyak contohnya. Para saintis itu Pak Bu, kalau mereka objektif ya, mereka nggak ada kedengkian. Yang bikin seorang itu susah dapat hidayah kan dia punya dengki. Iya. Dengki terhadap Islam. Kalau mereka objektif, mereka betul-betul netral, insya Allah. Makanya begitu banyak para saintis yang ujungnya itu masuk Islam, Pak. Iya. Udah mulai banyak sekarang kan riset terbaru ternyata, mohon maaf ya, dari hal yang kecil sekalipun. Riset terbaru ternyata buang air itu lebih sehat jongkok daripada duduk. Nah, ternyata dalam dunia pendidikan itu lebih baik dipisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi apa ya? Itulah yang setidaknya semakin saya mengkaji happiness science, the science of peacefulness, saya makin menemukan
makin mantep gitu dengan, walaupun sebetulnya kalau kita dengan iman nggak perlu sih diperkuat dengan dalil-dalil ilmiah, tapi bagi orang-orang yang mungkin proses menemukan iman ini jadi tapak-tapak yang perlu dilewati. Betul, kesimpulannya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Agama kita cukup Bapak Ibu. Panduan Quran, panduan sabda Nabi, ya, ijtihad para ulama itu udah sangat cukup, betul-betul kita jadikan guidance dalam mengarungi kehidupan. Itu kesimpulan yang saya temukan, Pak. Makanya saya meneliti, saya mengkaji beberapa kajian ilmiah. Rasul kita udah ngomong, ulama udah ngomong. Itu yang saya temukan. Sebelum Profesor Sonya ngomong kayak gitu, Al-Imam Ibnul Qayyim udah ngomong. Kata Imam Ibnul Qayyim, semua manusia, apapun latar belakangnya, apapun warna kulitnya, bahkan apapun agamanya, mau dia kafir, munafik, mukmin, itu punya satu persamaan paling tidak. Persamaannya apa? Pengen bahagia, Pak. Pengen senang, pengen nyaman, pengen fulfill. Masalahnya ada yang salah jalan. Ya, ada yang salah jalan. Di hati kita itu punya satu lubang yang itu nggak bisa terisi kecuali diisi sama Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dalam bahasa Quran itu al-ithmi'nan itu ketenangan, kedamaian. Kalau dalam bahasa ilmiahnya fulfillment, ya, kepuasan batin. Itu. Ada satu teori Bapak Ibu sekalian. Teori ini dari Tal Ben Shahar. Tal Ben Shahar ini salah satu, saya nggak tahu ya, beliau udah profesor atau masih doktor. Salah satu dosen favorit di Harvard University. Dia punya teori namanya The Hamburger of Happiness. Nama teorinya Bapak Ibu, The Hamburger of Happiness. Ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Pagi-pagi kita udah ngomongin burger, nggak apa-apa ya. Saya punya pilihan. Bapak Ibu kalau dikasih 4 pilihan makanan ini, kira-kira mau milih yang mana? Ini 4-4-nya hamburger, Pak. 4-4-nya hamburger. Burger yang pertama namanya junk food burger. Apa Bapak Ibu? Junk food burger. Apa itu Mas junk food burger? Junk food burger itu karakteristiknya enak rasanya. Pokoknya sekali kita makan itu, waduh ketagihan deh. Tapi dia nggak sehat. Nah itu. Ini pilihan pertama. Menu pertama yang saya tawarkan. Saya mau nanya, kira-kira Bapak Ibu mau milih ini nggak? Enggak, yang bener. Lewat dulu. Tergantung Mas, kalau ditraktir boleh lah gitu ya. Sekali-sekali. Oke, nggak usah khawatir Bapak Ibu, saya masih punya menu yang lain. Menu yang kedua namanya vegetarian burger. Apa Bapak Ibu? Vegetarian burger. Seperti apa itu Mas? Vegetarian burger ini namanya juga vegetarian Bapak Ibu. Berarti isinya apa? Sayur. Dia nggak enak. Kalau ngikutin selera kita nggak enak. Tapi dia sehat. Nah udah ada 2 pilihan nih. Yang pertama enak tapi nggak sehat. Yang kedua nggak enak tapi sehat. Pertanyaan saya, udah punya pilihan atau belum? Oh, masih nunggu ya. Tahan dulu Mas. Tahan dulu. Ada pilihan yang ketiga Bapak Ibu. Pilihan yang ketiga ini yang paling buruk. Namanya Wars Burger. Wars Burger ini apa? Wars Burger ini adalah burger yang udah mah nggak enak, nggak sehat lagi. Ada yang milih ini nggak? Tapi Bapak Ibu, percaya atau tidak, banyak manusia yang milih ini. Serius saya. Maksudnya apa? Saya akan jelaskan nanti. Saya punya pilihan yang terakhir. Apa yang terakhir kira-kira Bapak Ibu? Ya, ini saya nyebutnya ideal burger. Ideal burger. Apa itu? Burger ini memang sudah dibikin sedemikian rupa sampai-sampai dia itu enak plus
sehat. Bentar, saya mau nanya, naluri kita, normalnya kita sebagai manusia, harusnya kita pilih yang mana? 1 sampai 4 pilih yang mana Bapak Ibu? Memang sudah seharusnya begitu Pak. Dan Bapak Ibu, Allah juga meminta kita atau menganjurkan kita milih yang keempat. Maksudnya apa Mas Sony? Saya akan jelasin Bapak Ibu. Jadi burger ini adalah analogi 4 kelompok manusia dalam memandang kebahagiaan. Orang-orang yang milih burger pertama, junk food burger, yang penting enak walaupun gak sehat, itu analogi untuk kelompok yang kita sebut dengan hedonis. Hedonistic pleasure atau paradox of hedonism. Itu orang-orang yang cuma mentingin sekarang. Yang penting sekarang Mas. Yang penting sekarang kita happy, kita enjoy. Hidup cuma sekali. YOLO, you only live once. Nikmatin hidup ini, happy-happy bro. Terus masa depan gimana? Nah, itu urusan nanti lah. Itu analogi yang pertama. Banyak nggak Bapak Ibu manusia yang di sini? Yang penting sekarang. Nggak mikirin di akhirat kayak gimana, nggak kepikir sama dia. Ada yang kedua, vegetarian burger. Ini kutub sebaliknya. Mereka-mereka yang milih nggak enak nggak apa-apa, yang penting sehat. Nah itu kelompok yang disebut red racer. Apa itu? Cuman mentingin masa depan yang sekarang nggak dipentingin. Nah itu pun kurang tepat. Iya, itu pun kurang tepat. Makanya kan kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bapak Ibu, Allah tuh nggak kepengen kita susah dalam hidup. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen kita senang Pak, Bu. Kenapa Allah turunkan Quran sebagai petunjuk hidup? Supaya kita bahagia. Ya. Enggak, Bu. Ini juga kurang, enggak apa-apa Mas, saya menderita, saya susah. Enggak apa-apa Mas, yang penting masa depan saya bahagia. Enggak begitu konsep mindset yang pas. Nah, yang ketiga ini orang-orang yang milih nggak enak dan nggak sehat. Banyak loh Pak orang yang di sini. Istilahnya itu paradigma nihilism. Ya, kalau dalam istilah psikologinya paradigma nihilism. Mereka orang-orang yang di sini dia udah nggak peduli sama masa kini, apalagi masa depan. Jadi kalau bahasa saya hidup segan mati nggak mau gitu. Terus dia hidup di mana? Hidup di masa lalu mungkin. Dia punya traumatic experience, dia punya pengalaman yang itu trauma yang bikin dia nggak bisa move on. Dia udah putus asa, dikasih semangat apapun tuh udah nggak ada gairahnya. Diajak kepada kebaikan udah males. Ya, ini rugi banget ya. Paradigma nihilism. Nah yang kita harapkan Bapak Ibu, tentu burger yang keempat. Burger yang keempat inilah yang kita sebut dengan happiness, as-sa'adah. Makanya kalau dalam literatur ilmiah Bapak Ibu, ada perbedaan antara happiness dan pleasure. Ada kebahagiaan, ada kesenangan. Kalau dalam Quran juga bahasanya beda. Ada as-sa'adah, ada mata, kan gitu ya. Kalau untuk kesenangan-kesenangan dunia itu Allah nyebut dengan mata. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata gitu. Itu levelnya masih kesenangan, belum kebahagiaan. Nah, yang kita harap itu as-sa'adah. Betul, kita harus mengutamakan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi jangan lupa kita juga punya bagian di dunia ini. Para kekasih Allah itu Bapak Ibu adalah orang-orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Kalau kita lihat kayaknya hidup mereka susah-susah ya. Kasat mata kita ngelihat hidup mereka susah-susah. Nabi Ayub sakit puluhan tahun ya Rabb. Nabi Zakaria sampai umur hampir 100 tahun menanti anak. Tadi dibacain ayatnya sama Ustadz Irfan tadi ketika rakaat pertama. Walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Hatinya enjoy ya Bapak Ibu. Ya, Nabiullah Musa menghabiskan sisa waktunya untuk ngurusin Bani Israel yang susah diatur. Ya. Bani Israel tuh Bapak Ibu udah ngelihat semuanya.
udah ngelihat tongkat jadi ular, udah ngelihat keluar cahaya dari bajunya, udah ngelihat laut terbelah, masih ndablek Pak. Ya. Berat. Ya. Siapa lagi? Nabiullah Yusuf, kita tahu lika-liku hidupnya, dibuang ke sumur sama saudara-saudaranya, masuk penjara. Siapa lagi? Nabiullah Yunus harus ditelan sama ikan paus. Ya. Belum lagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu semua kisah-kisah hidupnya kayak gimana. Kalau kita lihat dengan kasat mata, susah-susah ya hidup para nabi itu. Padahal Bapak Ibu, demi Allah, mereka adalah orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Maksudnya kata siapa? Allah yang bilang, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi para kekasih Allah itu Bapak Ibu, enggak ada sedih, enggak ada takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada sedih, enggak ada takut. Yang ada cuman kebahagiaan. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi Bapak Ibu, dan sadar enggak Bapak Ibu? Setiap hari kita minta loh burger yang keempat. Dalam doa-doa kita terus minta burger yang keempat. Doa yang mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, para ulama kan ngajarin kita untuk ngebungkus apapun doa kita kalau bisa dibungkus dengan doa tadi. Doa sapu jagat kalau bahasa kita. Kalau kita tawaf Bapak Ibu, tawaf kan sama ya. Tawaf itu tawaf ke 1 sampai tawaf ke 6 bebas, doa apa aja boleh. Tapi paling enggak tawaf ke-7 doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi ini yang kita harapkan, dan saya Bapak Ibu belajar banyak ya tentang happiness science ini, beberapa literatur. Jadi ya tadi kesimpulannya, saya mengkaji kemana-mana, udahlah Quran tuh udah Masya Allah ya, sangat cukup. Baik, di waktu yang singkat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang ini saya kemas dalam materi seminar Bapak Ibu. Seminarnya bisa setengah hari sampai seharian. Jadi saya bahas singkat, paling enggak ada beberapa tapak yang mungkin bisa kita zoom. Jadi kalau kita ngomongin happiness journey, pencarian kita terhadap kebahagiaan, itu paling tidak ada 3 level. Dari sekian banyak literatur, kalau boleh kita ekstraksi, ayah bunda, kawan-kawan sekalian, kalau boleh kita ekstraksi, itu ada 3 level kebahagiaan. 3 level kebahagiaan. Apa aja? Bahagia level pertama itu disebut dengan material happiness. Apa Bapak Ibu? Material happiness. Apa ini kira-kira? Yes, bahagia yang memang didasarkan pada hal-hal yang sifatnya materi. Iya. Dan ini sangat manusiawi Bapak Ibu. Kita pasti ngerasain, bener gak? Bahagia ketika tanggal muda, gimana rasanya Pak tanggal muda? Bahagia ketika dapat THR, bahagia ketika dapat hadiah, bahagia ketika Masya Allah omset bisnisnya naik. Atau mungkin bagi para ibu-ibu bahagia ketika dapat transferan dari suami ya Bu. Ada seorang ibu yang ngomong sama saya, Mas Sony, ungkapan paling mesra dari seorang suami buat saya itu bukan I love you, bukan. Tapi apa? Ketika suami saya bilang, Ma, Papa udah transfer ya. Itu indah banget Mas. Dan ini sangat wajar Bapak sekalian. Udah tahu kan Bapak Ibu penyebab penyakit stroke? Tahu nggak apa penyebab penyakit stroke? Penyebab penyakit stroke itu katanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Jadi, dan ini kita butuh ya. Ini kita butuh. Ya, dan ini dasar. Tapi ini level 1. Nanti kita bahas ilmunya ya. Ya, nanti kita bahas. Yang kedua, ada namanya social happiness. Apa itu social happiness? Social happiness itu bahagia yang social happiness atau relation happiness. Bahagia yang memang didasarkan pada interaksi sosial. Bahagia ketika dapat penghargaan, dapat apresiasi, dapat pengakuan di masyarakat. Ya, ini salah satu kebutuhan dasar psikologis kita juga. Ya, secara psikologis, secara dasar kita tuh butuh diakui, dihargai. Kita butuh diapresiasi.
ya. Bahagia ketika kita ngumpul sama anak, bahagia ketika sama suami, sama istri. Nah, itu masuknya ke sini. Jadi bukan dari sisi materi, tapi lebih dari sisi interaksi sosial atau hubungan, relation happiness. Dan puncaknya adalah spiritual happiness. Spiritual happiness itu ketika apapun sebab-sebab kebahagiaan yang tadi saya sampaikan itu nyambungin hati kita ke Allah. Begitu banyak teori-teori tentang kebahagiaan Bapak Ibu. Tapi kalau boleh diperas ya, 3 ini sebenarnya. 3 ini aja. 3 ini aja. Dan ternyata ada ilmunya. Ada ilmunya. Makanya kata Rasulullah, "Waman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Kalau kamu pengen dunia, cari dengan ilmu. Kalau kamu pengen akhirat, cari dengan ilmu. Kalau kamu pengen dua-duanya, cari dengan ilmu. Dan ada ilmunya. Bapak Ibu, untuk urusan sekecil apapun tuh ada ilmunya, bener gak? Untuk buka galon aja, tahu galon Bapak Ibu? Itu kalau orang gak tahu ilmunya susah kan? Galon aqua itu loh. Begitu kita tahu ilmunya, oh gini ternyata. Gitu ya. Untuk kayak gitu aja ada ilmunya. Apalagi untuk menemukan kebahagiaan, ada ilmunya Pak. Ya. Untuk masang gas itu ada ilmunya. Untuk urusan sekecil apapun tuh ada ilmunya. Dan 3 level kebahagiaan ini, kalau boleh kita rangkum apa yang Allah sampaikan dalam Quran surat Ali Imran. Ayat ke-14, ini salah satu surat favorit saya juga. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Shadaqallahul adzim. Allah udah bilang loh, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Apa? Pasangan, anak. Ibu-ibu kalau ngeliat anak indah gak Bu? Indah ya, apalagi anak yang nurut, ya Allah, adem gitu. Apalagi harta-harta dari jenis emas dan perak. Itu indah dalam pandangan manusia. Indah gak Bu? Emas Bu? Emas indah gak Bu? Ya. Apa kalau kemarin ada di Instagram itu bilang, buat bapak-bapak kalau ada ngelihat istrinya lagi sumpek, ya, stres, gampang obatnya, bawa ke mall katanya gitu. Perhatikan keajaiban yang terjadi nanti, stresnya pindah ke bapak-bapaknya gitu. Itu keajaiban, salah satu keajaiban hidup gitu. Kuda-kuda pilihan, wal khailil musawwamah. Maksudnya apa? Kendaraan gitu ya. Mobil, wah keren ya mobilnya. Mobil sport gitu, Masya Allah. Kita ada kecondongan kepengen punya gitu. Wal an'am wal harth, binatang ternak, sawah ladang gitu kan. Tanah, properti dan lain sebagainya. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Artinya memang ada mungkin material happiness, ada social happiness, puncaknya adalah spiritual happiness. Bapak Ibu, saya nggak mungkin bisa bahas semua. Mudah-mudahan mungkin di lain kesempatan. Mungkin yang saya fokus bahas di sesi kita subuh ini tentang material happiness. Ya. Gimana nih agar apapun titipan yang Allah Assalamualaikum warahmatullahi titipan wabarakatuh. dalam bentuk materi yang Allah titipkan dalam hidup kita itu betul-betul menghantarkan kita pada kebahagiaan, bukan justru malah kita diperbudak olehnya. Sahabat Muslim Creator, teman-teman ketahui kita fokus di sini aja mungkin ini di sisa waktu kita. Adalah aplikasi nah sekarang kalau kita mau ngebahas tentang material happiness, ada sebuah pertanyaan penting yang harus kita jawab dulu Bapak Ibu. Atur pertanyaannya begini. Slide size. Coba tolong jawab. Nah di sini kita membuat ukurannya menjadi persegi ya teman-teman ya, dengan rasio yang sama, sisi kali sisi sama. Bisa nggak, sekarang kita coba bikin 30 aja, kemudian height-nya kita bikin 30. Bisa nggak Pak? Kemudian klik OK, kemudian maximize. Jawabannya bisa. Kita hapus saja.
Oke, ini sekarang Jawabannya sudah jadi bisa. persegi ya. Jadi ini ukurannya bisa Ada kita tanda atur bintangnya sendiri. ya. Untuk Ada tanda format bintangnya tapi story jawabannya bisa. Instagram itu ukurannya Kalau ada yang bilang nggak bisa 1920 mungkin kali nggak tahu aja belanjanya di 1080 ya. mana gitu ya. Kemudian untuk ukuran Jawabannya carousel bisa, Bu. Kalau kita tahu caranya. itu ukurannya Mohon maaf, Bapak Ibu. Mohon 1350 maaf. kali Jangankan beli kebahagiaan 1080. dunia. Nah, untuk video kali Bahkan, ini kita akan dalam tanda mendesain petik ya, konten berbentuk persegi bahkan membeli kebahagiaan dengan akhirat ukuran pun bisa. 1080 kali 1080. Seperti Bisa itu nggak, ya. Kemudian kita udah atur ukurannya. Makanya Bapak kemudian Ibu kalau kita atur warnanya ya, paling kanan, mengkaji kemudian sirah format ya, background. itu kita akan temukan kisah-kisah Nah, di sini kita para bisa sahabat pilih itu yang warna ya. Ada tipe solid betul-betul fill, gradient fill, membeli picture or texture fill, surga pattern itu fill, dengan dan sebagainya. dengan harta. Dan di Bahkan sini kalimatnya coba membeli. kita Biasa. edit dulu Kalimatnya untuk membeli solid loh. fill-nya. Bapak Ibu. Jadi kita tinggal pilih aja mau warna apa untuk backgroundnya. Kita lihat bagaimana Kita bisa pilih warna yang sering saya seperti contohin ini itu atau warna Abu ini. Bakar As-Siddiq Atau kalau radhiyallahu mau anhu warna ketika yang dia lebih membebaskan bervariasi, Bilal. klik Tahu kisahnya more Bapak Ibu? colors. Bilal bin Kemudian Rabah. bisa klik di sini standar dan teman-teman bisa Bilal bin pilih Rabah aja ketika warnanya yang mana. beriman Misalkan kepada kita Allah dan pilih yang Rasulnya, warna kuning ketahuan ini ya. sama majikannya, nama majikannya Oke. Umayyah bin Nah, sekarang Khalaf. udah jadi. Umayyah bin Ini Khalaf untuk warna itu solid fill. Jadi warnanya disiksa. Tahu kisahnya tipenya kita solid ya? ya, satu warna. Gimana Pak siksanya ya Roh? Tipenya adalah Nggak pakai sebenarnya ini baju, dua Bapak warna Ibu. tapi kayak fade out Kakinya ke diikat warna di kuda. yang satunya. Kudanya Untuk lari kencang, gradients diseret. tinggal kita pilih aja di warna putih. Dan Bukan semakin di- ke atas, bukan di dia aspal menjadi Violet warna Garden, Bapak Ibu. navy atau warna biru tua. Tanah Mekah. Nah, di sini kita bisa atur, klik yang ini. Itu panasnya kayak Bisa gimana? atur warnanya. Misalkan kita coba Ditindih pakai batu. jadikan warna hitam ya. Abu Berarti Bakar ngelihat itu wah, udah Untuk warna keterlaluan. putih yang ini kita ganti Umayyah, ke cukup. warna abu-abu ya. Bebaskan dia. Seperti ini. Aku beli, berapa harganya? Tengahnya kita ganti Kata jadi Abu Bakar warna As-Siddiq radhiyallahu anhu. hitam seperti ini, naik Oh, lagi ya. berapa harganya? Kemudian warna yang paling atas, yang paling Dalam kanan ini beberapa kita riwayat klik. sekian Kemudian kita ratus ganti jadi warna rupiah. hitam. Kalau kita rupiahkan di zaman Oke, sekarang dia Bapak Ibu, udah jadi tidak seperti kurang ini dari ya. 300 Jadi juta. kelihatan kayak efek mengkilap. Nah, ini bisa Sekian disesuaikan ukiah, dengan kalau selera kamu mau beli. masing-masing dan tipe Kata konten Umayyah. masing-masing. Abu Bakar nggak pakai nawar Pak. Seperti itu ya. Jadi Nggak pakai nawar. insya Allah Kurang dikit lah. Nggak dicoba gitu. masing-masing warnanya sebanyak-banyaknya, Deal. dieksplor sedikit. Dibawa emasnya ukiah itu kan Segitu kepingan aja. emas. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bilal bebas. Setelah peristiwa itu, Abu Bakar dibully oleh musyrikin Quraisy. Jadi omongan. Abu Bakar udah gila katanya. Budak kayak begini dia beli 300 juta kalau pakai bahasa kita ya. Terus diejek Abu Bakar. Apa kata Umayyah? Hei Abu Bakar, ini asal kamu tahu aja ya. Sebetulnya kemarin tuh saya cuma asal nyebut aja harganya. Sebenarnya nih harga aslinya dia nggak segitu, cuman sekian juta. Tujuannya apa dia ngomong kayak begitu? Supaya Abu Bakar nyesel. Tahu nggak apa jawaban Abu Bakar Bapak Ibu? Ini diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah. Apa jawaban Abu Bakar? Abu Bakar ngomong kayak gini, wahai Umayyah, seandainya kemarin kamu menyebut harga 10 kali lipat lebih banyak dari itu, aku pun akan bayar. Sekarang siapa yang nyesel? Kalau pakai bahasa kita, kalau kemarin harganya 3M sekalipun, aku bayar. Lihat tuh. Ya. Kita akan lihat, ngeri Pak. Kalau kita belajar sirah tuh Masya Allah. Ya, belum lagi kisah Abdurrahman bin Auf. Ya. Belum lagi kisah Sayyidina Utsman bin Affan. Generasi yang betul-betul ngebeli surga. Jadi ada Pak, caranya ada. Ya. Nah, saya coba bahas dari sisi scientificnya dulu. Nanti coba kita renungi, kita ambil hikmahnya dalam sudut pandang kita sebagai orang-orang mukmin. Ada satu kajian Bapak Ibu, kajian ilmiah namanya Happy Money. Ini bukunya tebel. The Science of Smarter Spending. Jadi, how money can buy happiness when you spend it right. Jadi dikaji juga secara ilmiah. Uang tuh bisa kok ngasih kita kebahagiaan kalau kita betul-betul spendingnya bener gitu. Ya. Dan ini bukunya tebel, saya coba sarikan aja dalam menjadi beberapa poin. Yang pertama, ya bunda sekalian, kata para peneliti, prinsip pertama, ada 2 prinsip paling tidak. Prinsip pertama, kalau kita kepengen membeli kebahagiaan dengan harta, dengan uang, kata para pakar itu ini prinsip pertama. Coba dibaca, apa? By experience. Maksudnya apa?
Beli pengalaman. Secara scientific Bapak Ibu, kata para pakar, kata para peneliti, if you want to be happy with your money, buy experience a lot, not things. Maksudnya apa? Gunakan uang Anda untuk beli banyak pengalaman, bukan beli barang. Ini menarik, Pak. Kenapa? Karena kalau kebahagiaan yang kita dapatkan dengan membeli barang, itu durasinya singkat, pendek. Bahkan menurut beberapa kajian, ada barang-barang yang kalau kita beli, itu hanya bisa bikin kita bahagia maksimal 30 detik. Pernah nggak Bu beli barang, beli, senang sebentar, habis itu udah. Ada sebuah sindrom Bapak Ibu, namanya hedonic treadmill. Dan ternyata hedonic treadmill itu hadis nabinya juga ada, Masya Allah. Hedonic treadmill itu begini, misal ya, kita pengen punya mobil, ya Allah. Kita baru mulai kerja nih, pengen punya mobil. Saya emang gak usah muluk-muluk Mas, mobil yang biasa-biasa aja, Avanza aja udah alhamdulillah Mas. Kerja, nabung Bapak Ibu, siang malam, waduh, P13, tahu P13 Bu? Pergi pagi, pulang petang, pinggang pegel-pegel, kepala pusing-pusing, penghasilan pas-pasan, potong pajak pula, pas pensiun penyakitan. Waduh, berapa tuh P-nya? Kerja keras Bapak Ibu, oke, kebeli deh tuh. Enggak, ini riset ilmiahnya ada Pak, menarik, dan hadis nabinya juga ada. Kebeli deh tuh Avanza. Alhamdulillah, cash, nggak pakai kredit ini, nggak pakai nyicil, cash. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, pada level itu kita bahagia nggak? Saya mau nanya, bahagia nggak? Ya seneng dong, masa nggak seneng, mobil baru. Pertanyaan saya, berapa lama? Berapa lama Pak bahagianya? Halo guys, kembali lagi di Seminggu kata saya. Menurut kajian nama hedonic treadmill ini, kali ini rasa bahagia itu, rasa seneng itu hanya bertahan maksimum 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan mobilnya dilap terus. Plastiknya nggak dibuka. Setelah 3 bulan begitu diteliti lagi, perasaan jadi biasa. Biasa. Dan mendadak kepingin lagi yang lain. Nah ini hedonic treadmill. Apa itu? Hanya untuk kita menginginkan sesuatu. Begitu kita sudah dapat, kita kepingin lagi yang lain. Dengan kehilangan rasa syukur, rasa enjoy, rasa nikmat. Faktornya banyak. Provokasi dari teman-teman sekantor gitu kan. Bro, ente udah level manajer mobil Avanza. Nggak level Pak. Ente tahu nggak, Avanza itu mobil yang nggak pernah bisa dibalap sama orang lain. Bener nggak Pak? Cobain aja. Begitu kita balap, ada lagi dong. Level ente harusnya tuh Pajero kayak gitu. Itu mendadak hilang tuh Pak. Apalagi habis naik mobil temennya, begitu naik mobil sendiri, kok jok jadi nggak enak gitu. Oke, hilang kebahagiaan dengan pengen Pajero, kerja keras lagi, banting tuang lagi. Waduh, sunatullah, karena kerja keras karir makin bagus, gaji makin besar. Kalau dia pebisnis omset makin tinggi gitu kan. Begitu kebeli deh tuh mobil Pajero. Pertanyaan saya, pada level itu bahagia nggak? Bahagia. Senang? Pertanyaan berikutnya, berapa lama? 3. Mungkin sama dengan beberapa di antara kita. Dulu waktu pertama kali nikah ngomongnya, Mas, saya kalau nikah sama dia, saya akan bahagia selama-lamanya, Mas. Forever, ever, and ever. Begitu nikah berapa lama? Ayo, siapa yang ngomong? Pak Depi 3 bulan. Bapak Ibu, kalau beli barang tuh singkat, Pak. Banyak-banyak beli. Ini secara kajian ilmiahnya begitu. Beli pengalaman tuh lebih last longer. Saya sering ngasih contoh begini. Saya Bapak Ibu alhamdulillah kita punya beberapa unit bisnis ya. Salah satunya kita punya tour and travel juga. Kantornya di Cakung Pak. Kita bikin umroh haji, kita bikin perjalanan hikmah, wisata muslim ya. Sekalian promo ya Pak Rimbo ya.
Itu alhamdulillah saya punya cerita ketika bulan April 2019. Saya beberapa kali dapat tugas buat mendampingi jamaah umroh. Waktu itu mungkin sudah umroh saya yang keempat kali lah. Begitu saya sampai Jeddah, nggak tahu kenapa, tiba-tiba saya terlintas aja gitu, ya Allah, saya pengen ke kota Badr. Badr tahu Bapak Ibu Badr? Badr itu 120 kilo dari Madinah. Kalau kita naik mobil kurang lebih 2 jam. Bolak-balik 4 jam. Saya bilang, ya Allah, saya udah 4 kali ini umroh nemenin jamaah gitu ya, jadi tour leader, tapi kok saya belum pernah ke Badr ya. Jamaah Indonesia kan jarang ke Badr ya Pak, karena jauh. Tapi kalau jamaah India, Pakistan itu pasti ke Badr Pak. Indonesia paling maksimal Uhud karena deket kan. Ya, saya pengen ke sana. Terus saya nanya sama Ustadz, sama salah seorang mutawi, Ustadz, kalau mau ke Badr gimana Ustadz caranya Ustadz? Gimana ya? Paling enak antum sewa taksi aja. Sewa taksi, sewa supir. Berapa Zat? Sekian ratus real. Kalau dirupiahin lumayan Pak, 3-4 juta. Itu buat sewa taksi sama supir. Saya bilang, aduh, lumayan ya. Bapak Ibu, 3-4 juta kalau kita beliin barang oleh-oleh, banyak gak? Lumayan lah. Ya mungkin kalau uang kita banyak kita gak mikir ya. Masalahnya uang saya waktu itu pas-pasan. 3-4 juta, lumayan. Saya punya pilihan. 3-4 juta ini bisa saya pakai buat beli barang, ya, beli oleh-oleh, atau sekedar saya pakai buat ongkos ke Badr. Ke Badr tuh experience Bapak Ibu. Saya mikir aja, udahlah, bismillah. Saya bilang, Zat, tolong cariin supir orang Indonesia, Zat, supaya bisa ngobrol di jalan. Cariin sama dia. Udah, sampai Madinah, jamaah lain istirahat, saya nggak istirahat. Saya langsung berangkat ke Badr Bapak Ibu. Habis sholat zuhur, berangkat ke Badr. Pulang lagi saya menjelang Isya. Itu Pak, di perjalanan saya nangis, ya Allah. Jadi Bapak Ibu, Badr tuh pasir. Kalau Mekah Madinah kan batu ya. Kalau Badr tuh pasir, mirip-mirip Dubai. Makanya ada ayat dalam Quran tuh ketika Allah nurunin hujan ketika perang Badr untuk memantapkan langkah, kan gitu ya. Saya nangis Pak. Ada sebuah lapangan di situ yang kata beberapa referensi, disinilah tempat terjadi perang Badar. Saya berdiri Pak, di tengah lapang tuh saya merem, saya nangis, ya Allah. Saya hirup udaranya. Malaikat pernah turun di sini. Ada sebuah masjid namanya Masjid Al-Arish, artinya masjid tenda. Disitulah dulu menurut beberapa keterangan Rasulullah membangun tenda. Ada sebuah sumur yang di situ tempat makamnya, dimasukinnya jenazah Abu Jahal dan kawan-kawannya. Saya bilang, ya Allah, rinding saya Pak. Geser sedikit ada makam syuhada Badar. Udah gitu doang Pak, gitu doang. Ambil foto, udah pulang aja. Saya pulang ke Indonesia, nggak bawa banyak oleh-oleh Pak, karena uangnya nggak ada. Tapi saya bawa apa? Saya bawa apa? Experience. Dan itu nempel sampai sekarang. Sekarang kalau ada ustadz yang lagi jelasin perang Badar, saya bisa bayangin Pak. Ya Allah, experience. Ya. Makanya untuk experience tuh kalau bisa maksain ya. Apalagi tadi malam ya ada Syekh Torik tuh yang dari Palestina. Ayo. Kalau bisa maksain 3 masjid yang kalau bisa kita usahakan datang kan, selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa kan. Maksain kalau ada uangnya. Pada beli barang pengalaman. Makanya saya bukan banyak uang Pak. Saya pernah ke Aqsa, saya pernah ke Turki dan lain sebagainya. Karena saya nyari itu experience. Saya mau jejak napak tilas negeri para nabi. Pengen dapat itu. Termasuk belajar, ikut pelatihan, ikut training, itu learning experience. Beli barang tuh Bapak Ibu, secukupnya aja. Rasulullah kita tahu. Kalau mungkin dalam bahasa sekarang paham minimalism ya. Rasulullah kita tahu rumahnya kayak gimana, gaya makannya kayak gimana. Ya. Tapi kalau perlu beli baju besinya yang terbaik, kudanya yang terbaik kan gitu. Beli barang Bapak Ibu secukupnya aja. Kalau bisa gunakan untuk experience, bikin kenangan-kenangan indah dengan keluarga yang itu bikin kita makin ingat sama Allah. Makanya ada sebuah kisah seorang murid yang berkunjung ke rumah gurunya. Jauh menempuh jarak ratusan kilometer. Begitu sampai ke rumah gurunya, murid ini kaget. Kenapa? Rumah gurunya kosong Pak. Maksudnya nggak banyak perabot gitu. Apa kata muridnya? Wahai guru, barang-barangmu mana? Kok rumah kosong begini?
Ya cuman sekedar seadanya aja lah gitu. Apa respon gurunya? Gurunya malah nanya balik. Apa kata gurunya? Wahai muridku, kamu sendiri, barang-barang kamu mana? Apa kata muridnya? Loh, aku kan musafir guru. Aku lagi dalam perjalanan, lagi safar ini. Ya mas aku bawa barang berat-berat. Apa kata gurunya? Sama, wahai anakku, aku juga musafir. Bahwa sejatinya Bapak Ibu kita dalam hidup di dunia ini hanya safar. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu orang asing atau seperti orang sedang safar. Barang lu kalau perlu beli, nggak apa-apa mahal tapi perlu lo ya beli. Buat dakwah beli yang terbaik, kamera yang terbaik, ya, laptop yang terbaik. Ya. Tapi untuk yang lain banyak-banyak beli pengalaman, buy experience. Sekalian, bungkus ya. Yang kedua sekarang terakhir, kata dalam happiness science, uang itu bisa memberikan kita kebahagiaan. Yang kedua, prinsipnya apa? Ketika kita gunakan untuk invest in others. Apa Bapak Ibu? Invest in others. Maksudnya apa? Ya Anda boleh nyebutnya apapun, sedekah, donasi, berderma. Pokoknya secara ilmiah pun Bapak Ibu, itu terbukti. Kita tuh akan lebih bahagia kalau kita gunakan titipan Allah ini untuk membelanjakan kebutuhan orang. Ya. Dan demi Allah Pak, nggak akan susah. Ya. Nggak akan. Kalau ngomongin dalil Anda sudah hafal lah. Dalil-dalil sedekah dan lain sebagainya ada. Termasuk mentraktir orang. Itu tuh justru yang bahagia tuh yang traktir Pak. Menurut riset ilmiahnya ya. Kalau yang ditraktir jelas pasti bahagia ya. Yang traktir itu lebih-lebih. Makanya ada teman saya Pak, teman saya tuh hobi banget traktir orang. Dia tuh kalau kita lagi makan bareng Bapak Ibu, duluan ke kasir. Waktu itu saya pernah ditraktir sama dia. Saya nggak, jangan, Mas Sony tolonglah. Kenapa sih maksa? Mas saya pinjem perutnya Mas Sony. Kok gitu? Iya, saya yakin makanan yang Mas Sony makan kan nggak semua jadi kotoran. Tapi ada yang jadi energi, Mas Sony ibadah, Mas Sony sholat, Mas Sony berbuat baik, saya pengen kebagian pahalanya. Jadi filosofinya gitu Pak. Iya, itu membahagiakan. Coba sekarang senyum Bapak Ibu. Senyum, kasih senyuman terbaik buat kanan kirinya. Coba Pak. Ya. Nah, minimal kan ngebahagiain orang dengan senyum ya. Saya punya hipotesa Bapak Ibu. Hipotesanya begini, orang yang jarang senyum biasanya jarang neraktir Pak. Serius ya. Kenapa? Logikanya begini, yang gratis aja dia nggak mau ngasih, apalagi yang bayar kan gitu ya. Invest in others. Bapak Ibu kalau bisa, bahkan kalau bisa digabung nih. Digabung antara yang kedua dan yang pertama. Gini ya, kita sedekah transfer ke lembaga zakat, bagus, pertahankan, lanjutkan. Kita sedekah transfer ke pesantren, ke duafa, ke lembaga mana, silakan bagus. Tapi sesekali by experience, turun langsung Pak. Iya. Ya saya nggak tahu ya, saya baru di Violet Garden Bapak Ibu. Tapi perlu tuh kita bikin kegiatan bareng-bareng. Kalau di PPA itu kita punya gerakan Jumat Berkah. Saya pernah diajak sampai ke Sampit, Kalimantan itu, sampai ke pelosok gitu ya, sekedar ngasih beras, ngasih minyak. Itu beda rasanya Pak kalau langsung. Makanya Umar bin Khattab kan ketika jadi khalifah tuh betul-betul experiencing langsung dia. Tahu ya, belusukan. Sampai ada kisah gimana tuh? Dia ketemu sama ibu-ibu yang apa? Masak batu. Ini ibu masak gak beres-beres, anaknya udah nangis. Sang-seng. Sampai disamperin, ibu-ibu masak apa sih? Itu kasihan anaknya udah nangis. Apa kata ibunya? Ya iya mas. Bagaimana saya bisa selesai masak orang yang saya masak batu? Saya tahu mas anak saya lapar. Saya gak punya apa-apa. Jadi ya udah, saya masak batu aja. Ntar juga lama-lama dia capek, dia tidur. Umar nangis Bapak Ibu, ya Allah. Akhirnya dia bawa sendiri kan, apa tuh gandum, bahan-bahan pokok. Dia kasih ke ibu itu. Terus apa kata ibu itu? Mas makasih ya, sungguh kamu lebih baik daripada Umar bin Khattab. Gitu. Dia nggak tahu kalau itu Umar. Belum ada Facebook Pak zaman dulu ya. Saudara sekalian, dua ini.
by experience, sudah nggak usah ragu-ragu lah, ya. Apalagi kan kita udah sering dengar nasihat dari para ustadz, bulan Ramadan ini udah saatnya ngelos saja ya. Masih ada waktu sehari lagi, mudah-mudahan kita bisa ngasih yang terbaik dari apa yang kita punya. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sharing ya. Satu itu tentang material happiness. Allah mungkin di kesempatan lain kita bisa bahas selanjutannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sony sudah memberikan materi pada pagi hari ini yang luar biasa. Untuk kita semuanya pengalaman. Sebenarnya Mas Sony itu saya dapat informasinya justru bukan dari jamaah sini atau tetangga-tetangga kita. Mungkin teman-teman juga sudah sering ya dikirim share tentang kegiatan beliau ketika sedang adanya kegiatan ya, motivator dan seterusnya. Saya pernah kirim video jauh-jauh hari sebelum masuk di sini. Yang pertama dari komunitas SMP saya kirim, kemudian dari komunitas profesi saya juga kirim. Ternyata tidak lama kemudian ketemu beliau di Orange Garden. Saya bilang, apa benar ini yang Mas Sony yang itu saya perhatikan. Saya sudah cerita sama beliau, Mas Sony, saya sudah dapat video Mas Sony jauh-jauh hari sebelum Mas Sony ada di komunitas ini. Alhamdulillah. Dan selama ini saya juga sudah meminta jadwal atau meminta paling tidak Mas Sony memberikan motivasi atau memberikan pencerahan kepada jamaah kita di masjid. Namun beliau memang ketika itu juga sedang ke Turki, saya sudah minta sudah sedoka mau sekalian. Kemudian waktu itu saya di Tumbang ya. Nah, terakhir kemarin ke Tegal gitu kan. Saya ini terus jadwalnya beliau bilang nanti Pak Rimbo mungkin di akhir-akhir Ramadan saya itu sudah ada di kediaman, mungkin sambil menunggu menyambut Ramadan. Dan qadarullah baru pagi hari ini